Kasus demi kasus perceraian terus bergulir di kalangan selebritis. Nyaris setiap tahun puluhan berkas gugatan cerai menumpuk di pengadilan agama. Parade gugatan cerai dengan berbagai latar dan musabab ini seakan kian menegaskan betapa rentannya masa depan mahligai yang dikayu para pesohor. Konflik antara dua sejoli yang semula tampil mesra kala merendah cinta pun seolah sisakan ironi ketika keduanya justru bertengkar demi buah cinta. Sengitnya ruang sidang, aksi saling tuding di media, adegan penuh tangis, dan amarah itu pun bak lakon sinetron yang tiada akhir. Sebut saja yang terbaru, kasus belik gugatan cerai Tsania Marwa terhadap suaminya Atta Larisha. Biduk rumah tangga pasangan yang menikah 10 Februari 2012 silam dan sudah dikaruniai 2 anak ini harus karam setelah Februari 2017 lalu Tsania menggugat cerai sang suami. 5 tahun mengayuh bahtera rupanya tak cukup bagi dua sejoli ini untuk bertahan. Sebaliknya, konflik terus pecah pasca gugatan itu. Drama sengit perebutan anak menjadi salah satu yang paling menyita perhatian publik. Saking sengitnya perseteruan, tanggal 28 Juli 2017 lalu, pihak KPAI akhirnya mencoba mempertemukan pasangan terpaut usia 18 tahun ini. 3 jam lebih bertemu secara tertutup, tapi hasilnya masih samar. Bahkan kala itu Atta lari keluar terburu-buru seakan tak ingin berlama-lama meladeni awak media. Ada gurat kecewa yang sulit disembunyikannya saat memberi secuil keterangan ihwal hasil mediasi itu. Oh, tanya Mbak Marwa. Ya. Mas Arik buka jendelanya Mas. Sebenarnya mau biasa-biasa aja, mau baik-baik aja kayak gitu. Kita lihat aja perkembangan keadaannya ke depan gimana. Kalau memang semuanya baik-baik aja, akan baik-baik aja untuk anak demi anak-anak itu. Isinya anak sehat untuk berdua, masalah tumbuh kembang anak itu aja. Semoga di sidang itu aku bisa mendapatkan hak asuh kayak gitu. Terus juga bisa putus cerainya juga kayak gitu biar urusan semua selesai. Jika kisah pelik Tsania versus Atta Larik yang masih berlangsung di meja hijau itu berujung pada perebutan hak asuh anak, pasangan Lucky Hakim dan Tiara Dewi justru sebentar lagi akan berseteru di meja hijau karena dipicu oleh ketidakmampuan mengambil hati anak masing-masing yang dibawa Lucky maupun Tiara sebelum resmi ditahbiskan sebagai sepasang suami istri 19 Januari 2017 lalu. Ya, akhir Juli lalu gugatan cerai resmi dilayangkan Lucky ke Pengadilan Agama Bekasi, Jawa Barat. Konflik keduanya kian memanas, tatkala Lucky mulai membongkar satu persatu musabab keretakan hubungannya dengan Tiara. Salah satu tudingan serius Lucky, ihwal sikap acuh Tiara terhadap putri sulungnya buah pernikahannya dengan mantan istrinya Indah Dari. Punya anak masing-masing, saya punya Nokia, Tiara punya Adit. Adit sudah menjadi anak saya dan saya harap Nokia pun menjadi anak Tiara kan gitu. Tapi ya kan semua tidak sesuai berjalan, semua tidak selalu berjalan dengan yang kita inginkan kan gitu. Dan itu yang saya khawatirkan, mumpung kita belum punya keturunan, maka kalau tidak cocok sudah akhir saja. Apapun kata orang nggak penting buat saya. Yang penting itu adalah apa kata anak saya, apa kata ibu saya. Ibu saya sudah meninggal dan sudah terlambat untuk memperbaiki keadaan, sudah keburu meninggal. Jadi ya sudah selesai gitu loh. Perangan gitu. Jadi saya tidak ingin menyerang balik ataupun apapun karena memang menurut saya sudahlah itu kesalahan saya. Ya saya salah semuanya walaupun memang orang kenapa kamu gak deket sama ibu mertua? Ya karena memang sebelum menikah pun mertua saya itu udah sakit gitu kan. Sampai Mas coba carikan foto Tiara Dewi, Nokia sama Bak petir di siang bolong. Saat mendengar tudingan yang menyudutkannya, Tiara yang mengaku masih begitu mencintai lelaki berprofesi anggota DPR RI ini pun sontak hatinya remuk. Ia tak kuasa menahan tangis. Sangat amat menyayangi suami saya. Gitu. Saya tidak akan pernah melawan, tidak akan pernah ada amarah dari saya. Karena memang saya masih menyayangi suami saya. Yang sama Tiara. Saya yakin Tiara pun sayang sama saya. Cuman itu saja tidak cukup untuk membina rumah tangga ini. Saya rasa ini bukan rumah tangga yang saya cita-citakan gitu loh. Meski keinginan untuk merendah waktu bersama Lucky masih menggebu, namun ia tak bisa berbuat apa-apa ketika gugatan telah jatuh. Makanya sampai perceraian itu
keputusan kita berdua itu sangat menyakiti keluarga besar saya. Makanya saya lebih baik menghindar, lebih baik saya lebih banyak curhat sama yang di atas. Saat konflik Lucky versus Tiara tengah mendidih di tempat berbeda pasangan yang sudah resmi bercerai tahun 2014 lalu, komedian Dausmini dan Junita malah kembali terlibat adu argumen di media sosial terkait status anak. Konflik bermula dipicu oleh postingan foto suami Junita yang menunjukkan kedekatannya dengan buah cinta Daus Junita. Tapi entah karena tak rela putranya berada di sisi ayah tirinya atau karena dilalap api cemburu, Daus tiba-tiba berkomentar pedas dengan memperjelas siapa ayah biologis sesungguhnya anak yang diposting suami Junita itu. Sontak Junita pun menanggapinya hingga terlibat debat kusir yang tak berujung. Kasih sayangnya Hani ke Ical itu udah gak aku raguin lagi, memang bener. Jadi kalau misalnya ada siapapun yang nyentil tentang itu, aku sih ya aku ngebela sebisa aku sih. Namun, di tengah hangatnya perseteruan Daus dan Junita, ihwal status putra semata wayangnya, tersiar kabar jika Daus tengah terlibat skenario konflik di media sosial untuk mengorbitkan pamor mantan istrinya yang sudah redup. Kan kita ini ya udah nggak satu rumah, jadi dan udah masing-masing. Ya memang sudah kewajiban Hani sebagai suami aku, sebagai bapak sambung Ical ya melakukan tugas yang tidak bisa dilakukan oleh Daus kayak gitu. Dan intinya Ical sayangnya ke Daus tuh nggak berkurang lah, malah bertambah gitu. Kisah perceraian dramatis di masa lalu yang paling fenomena juga pernah menimpa pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Pasangan yang menikah tahun 1996 itu harus bercerai tahun 2008 silam. Sebelum putusan cerai diterima kedua kubu nyaris 2 tahun. Terhitung sejak 2006 silam Maya menggugat cerai. Kedua kubu terlibat perang dingin hingga drama perebutan anak di meja hijau cukup alot. Hujan tangis, amarah hingga adegan saling memproteksi anak pun terjadi antara kedua kubu. 7 tahun berlalu sejak konflik hebat memuncak di 2009, pelan tapi pasti seiring Al Dul tumbuh dewasa, konflik keduanya mencair. Bahkan di beberapa momen Dhani yang sempat berseteru hebat dengan mantan istrinya itu sempat tampil satu frame bersama buah hatinya. Konflik hebat buntut dari perceraian yang masih sengit hingga kini bahkan terjadi pada pasangan pendangdut fenomenal Ayu Ting Ting dan mantan suaminya Henry Baskoro Hendarso. Dua sejoli yang menikah pada 4 Juli 2013 lalu ini terlibat konflik hebat setelah sepekan ditahbiskan penghulu di kediaman Ayu Depok, Jawa Barat. Keduanya akhirnya resmi bercerai Januari 2014 silam. Namun putusan cerai tak serta-merta mampu redakan tensi konflik antara keduanya. Masalah hak asuh anak bahkan masih berlangsung hingga kini. Belakangan, merasa kesulitan untuk bertemu buah hatinya. Enci bahkan sempat mengadukan pihak Ayu ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Anak saya nggak diakuin, anak saya mau dites DNA. Saya mah nggak keberatan. Saya diakuin, nggak diakuin, buat saya mah nggak keberatan. Alhamdulillah saya mempertahankan anak saya sampai sekarang. Bilkis hidup sama saya, gitu. Jadi buat saya sih nggak ngaruh ya kalau misalnya ada dia mau gimana pun, kalau dia berani, kalau dia laki-laki, hadapin saya. Itu aja, nggak perlu lewat pengacara. Masalah kan masalah kita berdua. Dia udah dewasa kan, pernah udah jadi bapak juga gitu. Jadi buat saya kalau gentleman, hadapin saya. Kalau gentleman, kalau banci jangan. Mas Enji belum berarti tidak akan ya, akan, tapi belum melakukan pengaduan masalah anak ini. Nah, maunya Enji itu udah ngomong ke KPAI. Kalau KPAI mau melakukan ketemuan juga, Enji nggak ada masalah. Siapa sih orang tua yang nggak mau ketemu anaknya? Enggak, nanti juga dia udah besar, dia tahu sendiri mana yang benar dan mana yang salah. Tanpa saya ngomong, Bilkis pasti akan tahu dengan sendirinya, dan Bilkis anak baik. Bilkis sangat mengerti posisi saya dan insya Allah dia pasti akan mengerti. Saat isu perebutan hak asuh anak kembali memanas antara keduanya, tapi mengapa tiba-tiba reda bersamaan dengan tantangan bernada ancaman Ayu ke kubu Enji? Saya selama ini diem,
Saya selama ini nggak mau ngomong apa-apa, saya cuma perempuan, saya cuma seorang ibu. Manapun saya ngelewatin kehidupan ini saya nggak gampang. Banyak cobaan dan banyak masalah yang saya laluin. Untung saya masih kuat karena saya yakin ada Bilqis. Jangan sampai saya ngorek luka lama lagi gitu, karena buat saya udah cukup. Jangan sampai, saya kasih tahu sekali lagi, jangan sampai apa yang belum pernah saya keluarkan semua itu akan menjadi bumerang. Kisah berebutan hak asuh anak juga sempat menimpa artis seksi Nikita Mirzani. Maret 2017 lalu, ia bahkan sempat dilaporkan mantan suaminya Sajat Ukra ke pihak kepolisian karena dituding mempersulit Sajat untuk bertemu buah hatinya. Kasusnya kalau ini beda, mantan suami yang ngelaporin. Ini ada putusan pengadilan. Di putusan ini anaknya Nikita itu jatuh di tangannya Nikita, hak asuhnya. Dua, mantannya itu dihukum di sini. 6 juta, sekian juta, ini banyak sekali nih. Sampai sekarang itu kagak dibayar-bayar. Bukannya nggak dikasih ketemu, cuman emang kan Niki kan ngasih makan anak kan bukan pakai daun, pakai duit, harus kerja. Jadi kan emang ya ini aja diselesain dulu masalahnya yang dari pengadilan. Kalau udah oke, itu kan bisa dibicarakan dengan baik-baik. Lagian serem kalau dia ketemu sama anaknya, takutnya ntar dibawa kabur. Warga asing ya? Warga asing soalnya. Dia tuh bipolar, dia punya 25 karakter kayaknya, kepribadian. Jadi ngeri. Kasihan nanti Aska udah dididik baik-baik, bagus-bagus, ketemu sama dia hancur-hancuran nanti. Pria asal Selandia Baru yang menikahi Nikita 11 Oktober 2013 silam itu sempat mengancam akan menggugat hak asuh anaknya ke pengadilan. Gak usah lah, Niki mah capek urusan sama polisi. Ya karena kan dia nggak pernah nyangka kalau anaknya bakal seganteng ini gitu. Jadi dia kayak, ih anakku ternyata cakep juga nih gitu, makanya direbutin sekarang. Bagaimanapun perceraian selalu menyisakan luka, apalagi jika berakhir tanpa jalan damai. Anak buah cinta dari pernikahan yang dikayu menjadi korban utama dari konflik berkepanjangan antara kedua seteru. Meski pada mulanya perceraian selalu memunculkan drama bertabur tangis, haru, amarah, hingga mengorbankan buah hati. Tapi sejumlah selebriti justru mampu mengakhiri masa-masa pelik itu. Lantas bagaimana para pesohor itu meredakan tensi amarah? Bagaimana pula mereka meleburkan ego untuk kepentingan buah hatinya?